Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Fadilah, peserta Latsar CPNS Pusdikmen Polri Bandung tahun 2021. Kali ini saya akan membagikan pemahaman saya mengenai komitmen dan mutu seorang ASN. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. Sedangkan mutu adalah suatu nilai atau keadaan. Merujuk kriteria kinerja yang berorientasi pada nilai-nilai dasar mutu, bahwa target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Apabila dikaitkan dengan 3 fungsi utama pegawai ASN, pasal 10, yaitu sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa, maka dalam implementasi fungsi tersebut, pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang komitmen terhadap mutu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan. Kemudian, tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah: pertama, mengutamakan kepentingan pelanggan. 2. Menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. 3. Meningkatkan kesetiaan dan kepuasan pelanggan. 4. Menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Dalam meningkatkan komitmen dan mutu, seorang ASN perlu memahami konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dalam memberikan pelayanan publik atau mengabdi sebagai seorang ASN. Pertama, efektivitas dan efisiensi. Untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja, dapat dilihat dari ketercapaian target yang telah direncanakan dan capaian jumlah maupun mutu hasil kerjanya, sehingga dapat memberi kepuasan pada masyarakat. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak pada ketidaktercapaian target kerja, menurunkan kredibilitas institusi tempat bekerja, dan bahkan akan menimbulkan kerugian. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian juga halnya inovasi dalam layanan publik, mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam istilah inovasi adalah perubahan. Selanjutnya adalah mutu. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Selanjutnya, untuk membangun komitmen mutu dapat dilakukan dengan best practice atau contoh dan pengalaman. Best practice pada berbagai institusi pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri, dilakukan dalam rangka menciptakan pelayanan yang lebih baik dan pemerintah yang berintegritas dan transparan.
Capaian inovasi pelayanan publik yang dilakukan di berbagai institusi pemerintah dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang harus diperbaiki. Jenis inovasi layanan publik satu instansi dengan lainnya ada yang sama dan ada yang berbeda, tergantung pada kebutuhan. Visi dan misi organisasinya juga berpengaruh terhadap jenis inovasi yang dihasilkan. Layanan publik yang dikategorikan sebagai best practice yaitu pelayanan publik yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat maupun pemangku lainnya, baik dalam hal ketepatan, kecepatan layanan, dan bersifat inklusif baik dari aspek harga maupun target grupnya. Best practice juga dapat memberikan inspirasi terhadap kegiatan serupa yang sedang dilakukan di suatu tempat, baik dalam hal proses maupun hasil inovasi yang dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian saya. ASN Hebat, Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.